Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Husnayain dari PGMI kelas D angkatan 2019. Saya bersama teman saya yakni dan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan PKN MI atau SD. Kami di sini akan menjelaskan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Jadi, Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia yang dirancang oleh tentara KNIL yang bernama Sultan Hamid II. Nama aslinya itu Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Lambang negara itu banyak yang mengusulkan, akan tetapi dipilih berbagai proses, akhirnya dipilihlah rancangannya si Sultan Hamid II itu tadi. Jadi Garuda Pancasila itu memiliki nilai dan makna yang dikandungnya. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Sebelumnya kita akan membahas filosofi dari Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kenapa sih kok dipilih burung Garuda bukan burung-burung yang lain atau hewan yang lain? Karena Garuda itu merupakan kendaraan Wisnu, Dewa Wisnu pada mitologi India. Itu menurut mitologi. Jadi dan Garuda itu melambangkan keberanian, seperti itu. Diharapkan Indonesia juga bisa perkasa. Nah, kemudian dalam Garuda Pancasila itu memiliki makna dalam helai-helai bulunya. Di sayapnya tersebut ada 17 helai bulu, itu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian di ekornya itu ada 8 helai bulu yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Di lehernya juga ada bulu berjumlah 45 helai, dan yang di pangkal ekornya itu ada 19 helai, merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian di Garuda Pancasila tersebut mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Indonesia itu harus menggenggam erat Bhinneka Tunggal Ika tersebut, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Dilambangkan di pita putih karena putih mengandung arti kesucian, dan kain itu merupakan kesatuan. Jadi dari benang satu sama benang-benang yang lain disusun hingga menjadi kain, bisa digunakan untuk baju atau yang lainnya seperti itu. Kalau tidak ada kayak benang satu dan benang yang lain, mana bisa kan ya. Dan di Garuda tersebut mengalungi perisai tersebut berisikan tentang lambangnya sila Pancasila, yaitu ada bintang, ada pohon beringin, ada rantai, ada kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Burung Garuda tersebut berwarna emas yang memiliki arti kejayaan atau kemewahan. Jadi sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan Garuda Pancasila. Yang pertama adalah lambang Garuda. Lambang Garuda adalah lambang yang memiliki image kuat, maka dari itu Indonesia dilambangkan memiliki image yang kuat. Kuat dari apa? Kuat dari moralnya. Maka dari itu kita perlu mengajarkan kepada siswa untuk menata bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki moral yang baik. Kemudian yang kedua adalah warna emas pada burung Garuda itu sendiri, yang berarti adalah keagungan dan kejayaan. Agung dalam hal apa? Agung itu memperhatikan kehormatan negara kita dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada norma-norma negara kita. Kemudian yang ketiga, perisai. Perisai melambangkan perjuangan dan pertahanan negara kita. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mendapatkan kata merdeka di dalam Indonesia itu tidaklah mudah. Negara kita dijajah selama 350 tahun dan baru mendapatkan kata merdeka. Maka dari itu kita sebagai generasi selanjutnya harus meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian ada juga pada lambang yang terdapat di dalam Garuda Pancasila, yaitu Pancasila itu sendiri. Yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi agama dengan baik. Kita taat beragama dengan baik. Maka dari itu kita perlu mengajarkan agama yang baik kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Maksudnya adalah manusia memiliki hak asasi manusia yang adil pada setiap warga negaranya, mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, dan hukum. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, yaitu maksudnya adalah meskipun Indonesia ini beragam tapi tetap satu, yaitu Indonesia, meskipun ada suku dan ras yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh banteng. Maksudnya itu adalah pengambilan keputusan yang ada pada negara kita itu dilakukan secara musyawarah bersama-sama, tidak diambil oleh salah satu pihak kemudian pihak yang lain tidak diketahui, tapi kita mengambil secara bersama-sama keputusan tersebut. Maka dari itu kita perlu mengajarkan kepada siswa, kepada penerus kita bahwa perlu untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan agar terasa adil. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Maksudnya adalah perekonomian, keadilan yang ada di dalam negara kita itu harus adil semuanya. Semua warga negara harus mendapatkan kesejahteraan yang sama. Seperti itu. Terima kasih.